Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan menjelaskan tentang mabni fi'il madi. Istilah fi'il madi tersusun dari 2 kata, yaitu kata fi'il yang artinya kata kerja dan kata madi yang artinya berlalu atau lampau, sehingga bisa dikatakan bahwa fi'il madi adalah kata kerja yang menunjukkan makna lampau atau sudah terjadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan hukum fi'il madi beserta mabni dari fi'il madi. Yang pertama yaitu secara umum hukum dari fi'il madi yaitu mabni fathah. Tetapi ada beberapa ulama ahli nahwu atau sebagian dari ulama ahli nahwu itu berpendapat bahwa fi'il madi tidak hanya mabni fathah, tetapi juga ada yang mabni fathah muqaddar. Nah, apa itu mabni fathah muqaddar? Mabni fathah muqaddar yaitu mabni fathah yang berubah ketika dia bertemu dengan wawu jama dan dhamir rafa mutaharrik. Nah, di sini ketika dia bertemu dengan wawu jama, dia dinamakan mabni dhamah. Ketika dia bertemu dengan dhamir mutaharrik, dinamakan mabni sukun. Nah, yang termasuk ke dalam dhamir mutaharrik di sini itu yang pertama ada na, ta, tuma, tum, ti, tuma, tu, na, tu, na. Yang pertama yaitu mabni fathah. Mabni fathah itu ada dalam beberapa keadaan. Yang pertama yaitu ketika fi'il madi tidak bersambung dengan apapun. Artinya dia itu fi'il madi asli. Contohnya yang pertama, doroba zaidun amron. Zaid telah memukul Umar. Nah, kata doroba di sini itu dia termasuk ke dalam fi'il madi yang tidak bertemu dengan apapun. Jadi dia juga mabni fathah. Nah, yang kedua contohnya yaitu fataha Ahmadu al-baba. Kata fataha di sini juga sama dengan kata doroba. Dia sama-sama tidak bertemu dengan apapun, artinya dia itu fi'il madi asli. Nah, hukumnya itu mabni fathah. Yang keadaan kedua yaitu ketika fi'il madi bersambung dengan tak taknis. Berarti dia itu menunjukkan makna perempuan. Contohnya, qira'at Fatimata al-Qur'ana. Fatimah telah membaca Al-Quran. Di sini kata qira'at dia itu fi'il madi yang bersambung dengan tak taknis. Jadi dia juga mabni fathah. Nah, yang kedua contohnya yaitu dhahabat Zainabu ila suqi. Kata dhahabat juga sama dengan kata qira'at. Dia sama-sama fi'il madi yang bersambung dengan tak taknis dan hukumnya juga mabni fathah. Keadaan yang terakhir yaitu ketika fi'il madi bersambung dengan alif isnain atau ketika fi'il madi yang bertemu dengan 2 alif. Contohnya wa qolal hamdulillahi. Kata qola di sini itu fi'il madi yang bertemu dengan 2 alif. Jadi dia juga mabni fathah. Nah, yang kedua yaitu mabni dhamah. Keadaan ketika mabni dhamah itu ketika fi'il madi bertemu dengan wawu jama. Nah, contohnya yaitu shomu al-muslimina. Shomu, kata shomu di sini itu fi'il madi yang bertemu dengan wawu jama. Asal dari kata shomu ini yaitu shoma. Nah, ketika dia bertemu dengan wawu jama, dia itu jadi shomu. Terus yang contoh yang kedua yaitu qalu rasulullahi. Kata qalu di sini juga sama dengan kata shomu. Dia itu fi'il madi yang bertemu dengan wawu jama. Asalnya dia itu fathah yaitu qola. Jadi qalu karena dia itu bertemu dengan wawu jama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang fi'il madhi mabni dengan sukun. Yang pertama yaitu ketika fi'il madhi bersambung tak fa'il atau tak yang berfungsi sebagai fa'il. Contohnya yaitu ma qultu lahum. Kata qultu di sini pada ayat ini adalah fi'il madhi yang mabni dengan sukun karena bersambung dengan tak yang berfungsi sebagai fa'il. Yang kedua yaitu ketika fi'il madhi bersambung dengan huruf na yang berfungsi sebagai fa'il. Contohnya yaitu wa qulna lahum. Kata qulna pada ayat ini adalah fi'il madhi yang mabni dengan sukun karena bersambung dengan huruf na yang berfungsi sebagai fa'il. Jadi bisa dikatakan bahwa fi'il madhi yang mabni atas sukun adalah untuk dhamir hunna, anta, antuma, antum, anti, antuna, ana, dan nahnu. Yang ketiga yaitu ketika fi'il madhi itu bersambung dengan nun al-inas. Apa itu nun al-inas? Nah, nun al-inas ini adalah dhamir mustahil yang mabninya di atas fathah berada pada kedudukan rofa dengan sebagai fa'il. Contohnya yaitu wa qulna hasya lillah. Kata qulna pada ayat ini adalah fi'il madhi yang mabni dengan sukun karena bersambung dengan nun al-inas. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.